Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama seperti biasa, yaitu dengan menggunakan lagu. Semua udah tahu kan lagunya? Tahu. Yuk, dimulai 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah berdoa, sekarang coba tengok kanan dan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk? Luna, Kemana? sakit Bu tadi. Suratnya ada kok Bu. Oh, ada suratnya ya. Bu Cinta nggak masuk. Tia, mana Bu Cinta? Tia rumah nenek. Banyak yang tidak masuk hari ini. Iya, Tia. Ada Luna, ada Tias, ada Lu Cinta. Kalau Tias kemana? Nggak tahu. Oh, nggak kasih kabar. Berarti apa ya? Iya. Ya. Kita doakan yang sakit tadi semoga cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita kembali di kelas ini dan mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Amin. Ya. Ya, sekarang siapa yang suka dengan lagu atau menyanyi? Saya. Semua suka ya? Suka. Ya, sekarang Ibu minta semua berdiri dan salah satu dari kalian maju untuk memimpin teman-teman kalian bernyanyi. Hadir, Bu. Ayo maju yuk. Maju ke depan. Di sini kita akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Semua hafal kan? Hafal. Ya, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan kembali dan semuanya duduk. Siapa apa makna dari lagu tadi? Siapa yang tahu? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 1945. Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, dan subtemanya peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengidentifikasi peristiwa sekitar proklamasi dan bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam proklamasi itu terdapat dua tokoh yang berperan penting. Ada yang tahu siapa saja tokohnya? Bung Soekarno Hatta. dan Bung Hatta. Iya, Bung Soekarno dan Bung Hatta. Hatta. Iya. Ya, Insinyur Soekarno. Silakan
Saya tunjuk ya. Mbak Indra silakan dibacakan. Ya Bu. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari English School IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe LS Mojokerto, Jawa Timur, Burger School HBS Surabaya dan Teknis Horek School THS dan yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Ya, berhubung Mbak Indra sudah berani membacakan, Ibu mempunyai sebuah hadiah. Silakan diambil. Hore. Ya, itu nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu, nanti akan ada hadiah dari Ibu. Ya, Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno dijuluki sebagai apa nih anak? Dijuluki sebagai Bapak Soekarno dan juga sebagai singa podium. Ya, beliau lahir di Blitar. Beliau lahir di Jawa Timur. Selain Insinyur Soekarno, yang kedua yaitu ada ya, Dr. Muhammad Hatta. Sekarang Mas Fadil tolong silahkan dibacakan. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikan ditempuh di Europos School atau IRS di Bukit Tinggi. Outerwich atau Mulo di Padang dan Handel Middlebury School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Ya, Mas, berhubung Mas Fadil juga sudah berani membacakan teks, Ibu kasih hadiah juga, silakan diambil. Oke. Selain Insinyur Soekarno, juga ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga pejuang proklamasi kemerdekaan. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki sebagai apa nih anak? Bapak Koperasi. Bapak Koperasi. Beliau lahir di mana? Bukit Di Bukit Tinggi. Ya, meskipun negara kita sudah merdeka, namun di berbagai daerah itu masih terdapat perangan atau perlawanan penjajah atau peristiwa heroik yang mengiringi kemerdekaan. Ada yang tahu peristiwanya apa saja? Apa Mas Rizat? Peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November. Selain itu, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Yang lain ada yang tahu? Diponegoro termasuk apa tidak ya? Tidak. Karena kan sebelum kemerdekaan. Tadi Mbak Irma menjawab ya, dan Mas Rizat. Yeay. Ini dapat jajan. Tanyakan. Ya, peristiwa heroik yang mengiringi kemerdekaan itu yang pertama ada peristiwa
peristiwa heroik di Yogyakarta. Yaitu ini peristiwa heroik di Yogyakarta, yaitu perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September tahun 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Jadi, di peristiwa heroik di Yogyakarta itu dilatar belakangi karena Jepang ingin menyerahkan semua kantornya kepada pihak Indonesia dan para pegawai dan perusahaan itu ingin dikuasai. Seperti itu. Selain di Yogyakarta, ada lagi yaitu peristiwa heroik di Surabaya. Ada yang tahu peristiwa heroik di Surabaya itu peristiwa yang seperti apa? Iya, perobekan bendera merah putih Belanda di Hotel Yamato. Selanjutnya itu ada peristiwa heroik di Semarang. Selain di Semarang juga ada peristiwa heroik di Aceh, di Bali, Sumbawa, Kalimantan, Palembang, dan juga peristiwa heroik di Makassar. Untuk peristiwa heroik di Semarang itu terjadi pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, di mana pasukan Jepang itu melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR. Akibat dari pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang itu tewas, sehingga di Semarang didirikan sebuah tugu atau monumen yang disebut dengan Tugu Muda untuk mengenang para pemuda yang gugur dan ratusan orang Jepang itu yang gugur. Sekarang peristiwa heroik di Aceh. Ibu minta Mbak Dinda untuk membacakannya. Ya, peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Ya, peristiwa heroik di Aceh terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945. Para tokoh pemuda dari tokoh masyarakat tersebut membentuk Angkatan Pemuda Indonesia untuk merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dari penjajah. Selanjutnya yaitu ada peristiwa heroik di Bali. Mbak Nora bisa membacakan? Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Ya, peristiwa heroik di Bali itu, para pemuda Bali itu membentuk sebuah organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia untuk menegakkan kedaulatan RI yang telah mereka upayakan. Tetapi pihak Jepang itu selalu menghambat Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia untuk memiliki kekuasaannya sendiri atau kemerdekaannya tersebut. Selanjutnya yaitu ada peristiwa heroik di Sumbawa, yaitu bentrok fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Toba. Selanjutnya yaitu ada peristiwa heroik di Kalimantan. Itu adalah rakyat Kalimantan juga berusaha
menegakkan kemerdekaan di sana, yaitu dengan memakai rencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan itu dilarang oleh pasukan sekutu. Pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang dari 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih yang melantangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Selanjutnya yaitu ada peristiwa heroik di Palembang. Itu terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Andes A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera setelah tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran di Palembang. Setelah di Palembang juga ada peristiwa heroik di Makassar, di mana Gubernur San Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi karena negara kita telah merdeka, merebutnya itu dari para penjajah. Ya, tadi Ibu telah memberikan, ada yang dapat gambar seperti ini? Dapat, Bu. Ada. Oh iya, tadi Mbak Nora sama Mbak Dinda Saya Bu. lupa ya. Jangan diambil. Stiker. Ya, sekarang amati gambar yang ada di depan. Burung Garuda. Burung Garuda terdapat tulisan apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang mengerti makna dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tentang satu. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, meskipun negara kita itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, namun kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI atau negara kita. Menjaga persatuan dan kesatuan itu dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada yang tahu? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Selain itu, saling tolong menolong, Menghargai perbedaan. menghargai perbedaan. Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali dalam menjaga kesatuan dan kesatuan. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membentuk kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 2. Dimulai dari Mbak Nora. 1, 1, 2. 1, 2. Ya, sekarang silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan LK dan silakan dikerjakan. Ini memiliki sebuah kotak. Silakan dibuka kotaknya dan dibaca pertanyaan yang ada di kotak dan dikerjakan bersama kelompoknya. Iya. Ini aku yang terang-terang. Kerjakan mana nih? Di lembar kerja. Oh. Kapan dulu? Dapatkan di sini ya gambarnya. Ada kan tadi? Ini loh.
Ada kesulitan? Tidak, Bu. Ada kesulitan dari kelompok sini? Belum bu. Proses menuju kesulitan. Anak-anak sudah pulang semua. Pak anak sibuk. Semua sudah selesai? Sampun. Ya, perwakilan dari satu kelompok, salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Fadil bu. Kelompok 1 Fadil. Ya, ayo Mas Fadil. Kelompoknya Fadil kan soalnya. Iya. Oh iya. Saya silakan Mas Fadil. Noseng. Noseng ada dari. Apa dia dimakan cici? Aku bisa. Usah. Ya, dari kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Ini ada soal dari kota. Nah, di situ kota ini ada 4 pertanyaan. Yaitu yang pertama, siapakah nama tokoh berikut? Nah, tokoh dalam kota itu tersebut yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Nomor 3, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno yaitu diawali dari Indonesian School atau IS di Tulungagung. Setelah itu Insinyur Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe Legend School atau ELS Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu Hagenberger School atau HBS Surabaya dan Teknik Hager School atau THS yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan gelar insinyur. Nomor 4 yaitu julukan apa yang diberikan kepadanya. Mengapa dijuluki seperti itu? Julukannya yaitu Singapodium karena beliau dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, siapakah nama tokoh yang ada di gambar ini? Yaitu adalah Insinyur Soekarno. Beliau dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Pendidikannya yaitu dimulai di Tulungagung, di Mojokerto, Surabaya, Bandung. Beliau mendapatkan gelar insinyur. Beliau juga dijuluki sebagai Singapodium karena kepandaiannya dalam berbahasa asing. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Dari kelompok 2 kami mendapat soal yaitu tentang Muhammad Hatta. Yang pertama itu siapakah nama tokoh berikut? Ya sudah jelas, yang pertama itu namanya adalah Muhammad Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua yaitu kapan dan di mana beliau dilahirkan. Nah, beliau itu dilahirkan di Bukit Tinggi ya. Tempatnya itu Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902.
Yang ketiga yaitu bagaimana riwayat pendidikannya. Jenjang pendidikannya yaitu ditemu di sekolah ELS di Bukit Tinggi dan juga di Mulo di Padang. Yang berikutnya itu di HMS atau Handles Middle Spear School di Jakarta. Yang berikutnya yaitu julukan apa yang diberikan kepadanya. Julukannya itu yaitu Bapak Koperasi Indonesia. Ya, dari kelompok 2 tadi mendapatkan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dilahirkan di Sumatera, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya, pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya dimulai di Bukit Tinggi, di Padang, dan juga di Jakarta. Beliau dijuluki sebagai apa, Nana? Bapak Koperasi Indonesia ya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih. Oh iya, lupa ya. Bu. Ya, makasih Bu. Lupa ya. Ya, selanjutnya silakan dikerjakan LK yang kedua. Kemudian tahu apa lagi? Silakan dikerjakan LK yang kedua ya. Ayo silakan dikerjakan yang kedua. Ini LK yang ketiga sekalian ya. Sebelumnya silakan dibaca dulu petunjuknya. Setelah disesuaikan lagi. Oke, yang ini. LK 2 dan LK 3 ya. Iya. Baca dulu. Tugasmu belum? Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Kok busuk? Pino tak masuk mobil buat jeblok nih. Ya sampai mimpi maju, maju.
Iya rek, itu yang betul nanti. Apa aku sing petake wis. Iki. Tak mesti maju lah. Jangan lupa alasannya Indonesia mengapa ini kalian memilih di persatuan bersama. Mengingatkan Sudah selesai belum? Foto shoot. Satuan yang perbedaan bersatu bersama-sama. Ya iki yang dibuka. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, perwakilan dari satu kelompok dari masing-masing kelompok silakan. Bisa, Bu. Bisa mendapat kita sama sekali. Ini. Ya, dimulai dari kelompok yang pertama. Ya. Oh, yang pertama. Nah, Sebutkan 5 peristiwa heroik yang terjadi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta, peristiwa heroik di Surabaya, peristiwa heroik di Semarang, peristiwa heroik di Aceh, dan peristiwa heroik di Bali. Benar anak-anak, peristiwa heroik Ya. ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, dan Bali. Untuk kelompok 2, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Yaitu terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya, Bu. Orang Iya. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel sehingga memicu kemarahan dari rakyat di Surabaya. iya, yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945 yaitu perobekan bendera Belanda oleh rakyat Jepang atau pemuda Indonesia karena rakyat Jepang mengibarkan bendera merah, putih, dan biru. Rakyat Belanda. Tentara Jepang mengibarkan bendera merah, putih, dan biru. Arep ingat ini ya. Oh iya, Belanda ya, bendera merah, putih, dan biru itu karena rakyat Belanda mengibarkan bendera merah, putih, dan biru di Hotel Yamato, dan saat itu Indonesia telah merdeka sehingga terjadi pemberontakan dari pemuda Indonesia dan merobek bendera merah, putih, biru yang di Hotel Yamato. Selanjutnya yang nomor 3. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Peristiwa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang adalah yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran itu terjadi selama 5 hari. Akibat dari peristiwa ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang tewas. Ya, peristiwa yang latar belakangi dibangunnya Tugu Pemuda itu karena Jepang melakukan serangan ke Semarang dan pemuda Semarang itu melakukan pertempuran dan mengakibatkan para pemuda itu gugur sehingga di Semarang dibangun monumen Tugu Muda. Ya, selanjutnya untuk LK yang ketiga. Silakan. Iya, ya di sini ada gambar macam-macam agama yang ada di Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik,
dan Konghucu. Ya. Terus alasannya itu melambangkan persatuan dan kesatuan itu apa? Alasan melambangkan persatuan. Alasannya kok kamu memilih gambar itu melambangkan persatuan dan kesatuan. Oh iya, mereka saling bertemu dan bersilaturahmi dengan rukun. Tidak Iya. ada perbedaan lah. Ya, mereka saling bersilaturahmi, Sama-sama. saling menghormati satu Satu sama lain untuk menjaga keutuhan bangsa ya. Ya Bu. Terus ya, lagi Riza? Gambar yang kedua yaitu persatuan dalam perbedaan. Gambarnya anak memakai baju adat dari daerahnya masing-masing sedang bermain. Main Permainan tradisional. tradisional. Mengapa itu kok selama persatuan dan kesatuan? Ya, karena di sini ada anak-anak memakai baju adat dari daerahnya masing-masing sedang bermain dengan rukun dan gembira. Ya, mereka memakai pakaian adat, bermain tradisional bersama-sama dan tidak memandang status atau ras mereka dari mana, seperti itu ya. Selanjutnya perbedaan juga benar Mbak Yuli. Selanjutnya yaitu kerja bakti menyelesaikan tugas bersama-sama. Ya, melambangkan persatuan karena mereka Gotong royong, bergotong royong membersihkan selokan, ya selokannya agar tidak mabuk ya. ya mampet. Ya, adakan perbedaan dari kelompok satu sama Bu. Oh sama ya. Atau alasannya yang berbeda? Ya, bisa Bu. Ini yang gambar ketiga Bu, saling membantu, ada yang membenahi lampu, ada yang membersihkan selokan, pokok semuanya itu bekerja sama Bu. Ya. Rukun gotong royong. Ya. Hidup rukun bergotong royong untuk membersihkan lingkungan agar lingkungan kita bersih. Silakan. Silakan duduk kembali. Iya anak-anak. Tadi kita telah membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi, peristiwa heroik yang mengiringi kemerdekaan dan juga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, untuk menjaga keutuhan bangsa kita memerlukan persatuan dan kesatuan agar bangsa kita tidak kembali dijajah oleh bangsa lain. Ya, gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu akan memberikan tes evaluasi dikerjakan individu ya. Ya Bu. Silahkan dikerjakan individu, tidak boleh mencontek. Sudah selesai? Sudah. Ya, yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ini sudah Adil? Ya Bu. Ya. Siapa tadi yang tadi semua mengumpulkan mendapatkan sebuah pin persatuan ya? Ya. Siapa yang mendapatkan paling banyak? Dua saya Bu. Dua saya, Bu. Semua mendapatkan hampir 2 ya. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan pertanyaan ke kalian karena tadi yang timnya banyak mendapatkan 2. Pertanyaannya, julukan apa yang diberikan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Ingat podium dan juga koperasi. Ya, betul. Koperasi. Insinyur dan Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak koperasi. Proklamator. Wah, Tidak ada yang
Enggak, maksudnya Bapak itu sekarang sebagai dijuluki sebagai Sinapodium. dan sudah Muhammad kita dijuluki sebagai Bapak Proklamasi. Dan, iya, kalau Isu sekarang sendiri dijuluki sebagai Bapak Sinapodium, Muhammad Hatta, Bapak Proklamasi. Kalau orang kedua dijuluki sebagai Bapak Proklamator karena memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya di Semarang tadi terjadi pertempuran ya. Di sana didirikan sebuah tugu yang bernama apa? Pemuda. Ya Mbak Irma benar jawabnya. Silakan maju ke depan dan saya akan membuka sebuah hadiah. Tadi mendapatkan 2 ya tadi pin kebangsaan pusat kesatuannya. Iya. Foto dulu loh. Ya terima kasih. Semoga ini menjadi motivasi kalian untuk lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bisa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan. Yang dijemput silahkan dijemputan. Apabila belum dijemput, yang naik sepeda lewatnya sisi kiri ya. Oh iya, Ibu hampir lupa. Jangan lupa, Ibu ingin memberikan sebuah pekerjaan rumah agar kalian tidak bermain terus, yaitu buka buku kalian halaman 101. Besok dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya, sebelum pukul 8 di meja Ibu. Di kantor Bu. Ya, di kantor ya. Jalan mana? Di meja kantor ya. Ya, sudah ya Bu. Ya, hati-hati di jalan semuanya. Sampai bertemu besok. Selamat.